Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di channel Relawan Imut 3. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tugas modul 12A8 tentang koneksi antar materi modul 12 dan 11 yang menggunakan model 4P. Nah, pembahasan kita dimulai dari peristiwa penting atau menantang dan mencerahkan yang terjadi pada modul 11. Nah, saat saya membaca filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya merasa tercerahkan kembali bahwa guru adalah pamong atau penuntun, dan seorang guru diibaratkan sebagai seorang petani. Guru berperan sebagai penuntun, bukan penuntut. Ia mewajibkan peserta didik menguasai semua tuntutan kurikulum, akan tetapi peserta didik harus ditumbuhkan budi pekertinya. Pada modul 12, peristiwa yang mencerahkan bagi saya yaitu saat saya membaca materi tentang trapesium usia dan teori otak prion. Selama ini saya menganggap bahwa semua peserta didik lahir dengan kapasitas otak yang sama. Ternyata ada pembagian khusus untuk otak, yaitu otak mamalia, otak reptil, dan neokorteks. Dan di trapesium usia, saya menyadari bahwa seorang guru hadir pada saat yang tepat untuk memberikan kesan positif dan pengalaman yang indah bagi murid dan akan membentuk karakternya di masa depan nanti. Berbagai peristiwa mencerahkan yang telah dibahas sebelumnya menyadarkan saya bahwa terdapat benang merah atau keterkaitan antara modul 11 dengan modul 12. Nah, pada modul 11, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara mengajarkan pada kita bahwa pendidikan adalah menuntun atau among. Hal ini sesuai dengan nilai berpihak pada murid dan peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dan mewujudkan kepemimpinan murid. Keterkaitan yang kedua menurut saya adalah pada modul 1.1 yang mengajarkan tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Di sini dibahas tentang merdeka belajar dan menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Hal ini sejalan dengan modul 1.2 tentang nilai guru penggerak yang harus mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, dan sangat mendukung peran guru penggerak untuk menggerakkan komunitas praktisi menjadi coach bagi guru lain dan mendorong kolaborasi antar guru. Pengalaman bermakna dan berharga tersebut tentu saja membuat saya merasa sebagai guru penggerak saya masih harus banyak belajar dan menimba ilmu serta pengalaman dari para instruktur, para pengajar praktek, sesama calon guru penggerak, dan materi di modul serta berbagai sumber lain yang relevan. Dan sebagai seorang guru, tentu saja saya merasa masih harus banyak belajar, mengubah pola pikir dan sudut pandang dalam mendidik peserta didik saya berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara demi mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran yang saya peroleh sebelum dan setelah momen berkesan pada modul 11 dan modul 12 tentu saja sangat banyak. Akhirnya, saya menyadari beberapa banyak hal. Sebelumnya, saya berpikir bahwa peserta didik harus menguasai semua kompetensi dasar sesuai tuntunan kurikulum. Yang kedua, kadang saya merasa gagal jika banyak peserta didik yang tidak mencapai KKM. Yang ketiga, menurut saya, semua manusia terlahir dengan otak yang sama. Dan keempat, perilaku menyimpang dan malas pada peserta didik karena mereka memang tidak suka belajar. Dan alhamdulillah setelah mempelajari modul 11 dan 12, akhirnya saya berpikir bahwa pendidikan itu menuntun, bukan menuntut. Peserta didik harus ditumbuhkan budi pekerti, minat, dan bakatnya sesuai dengan kodratnya. Yang kedua, peserta didik bukan kertas kosong yang bisa seenaknya ditulisi dan dibentuk sesuai keinginan pendidik atau orang dewasa. Yang ketiga, guru harus berpihak pada murid dan ikhlas menjadi orang tua sekaligus sahabat bagi mereka. Dan yang keempat, setiap peserta didik itu unik. Mereka terlahir dengan struktur otak, pola pikir, dan kebutuhan yang berbeda. Untuk mendukung dan mewujudkan ini semua, saya berusaha melakukan penerapan atau pengembangan diri saya untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Beberapa hal yang bisa saya lakukan yaitu yang pertama, selalu berusaha mengembangkan diri dengan berperan aktif di organisasi profesi. Yang kedua, mengembangkan kompetensi melalui pelatihan, webinar, atau lomba atau olimpiade guru. Yang ketiga, melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat dan para stakeholder untuk mewujudkan komunitas praktisi yang mendukung terwujudnya merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila.
Dan yang keempat, berusaha mewujudkan lingkungan belajar yang berpihak pada murid, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Semoga kita benar-benar bisa menjadi guru penggerak yang seutuhnya, guru yang bergerak, tergerak, dan menggerakkan.